Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kotu Salma dari NIM 24110101049 dari absen 1 kelas A2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab mengenai tentang attention atau perhatian, developmental change atau perubahan perkembangan, serta expertise atau keahlian. Baik, bab pertama adalah mengenai tentang attention atau perhatian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian dari attention atau perhatian ini dan berbagai macam-macam perhatian menurut psikologi. Pengertian tentang attention atau perhatian. Perhatian adalah pusat dari sumber daya mental manusia, yang dimana pusat dari sumber daya mental manusia ini sangat berpengaruh bagi proses kognitif atau berpikir manusia. Seiring berkembangnya atau bertumbuhnya manusia, maka semakin besar atau semakin banyak daya ingat atau daya perhatian yang manusia dapat hasilkan. Selanjutnya, pembagian perhatian menurut psikologi. Menurut psikologi, pembagian perhatian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, selective attention atau perhatian selektif. Yang kedua, divided attention atau perhatian yang konsentrasi. Kemudian yang ketiga, sustained attention atau perhatian yang waspada. Yang keempat adalah executive attention, perhatian yang eksekutif. Yang pertama adalah selective attention atau perhatian secara selektif. Perhatian secara selektif adalah perhatian yang hanya berfokus pada satu aspek yang menurut pengalamannya itu sangat relevan dan mengabaikan aspek lain yang kurang relevan. Contohnya seperti apabila kita sedang berada di tempat ramai, maka kita akan berfokus pada satu aspek yang menurut kita itu relevan, dan kita akan mengabaikan aspek lain yang menurut kita kurang penting. Yang kedua adalah divided attention. Perhatian ini membutuhkan konsentrasi yang lebih karena kita mengerjakan dua pekerjaan dalam satu waktu sekaligus. Contohnya itu ketika kita menyimak dari orang lain yang sedang mendengar, kemudian kita mencatatnya. Yang ketiga adalah sustained attention atau yang disebut dengan perhatian dengan kewaspadaan. Nah, perhatian ini itu sangat mengacu kepada perhatian yang jangka panjang. Contohnya itu seperti kita membaca buku dari awal sampai akhir dengan seksama dan teliti, serta mengabaikan gangguan-gangguan seperti hendak cuci tangan atau yang lain, itu kita hindari. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah executive attention atau yang disebut dengan perhatian eksekutif. Nah, perhatian ini itu seperti kita menangani keadaan yang baru yang seperti hal-hal yang sulit. Contohnya itu kita mengerjakan tugas yang sangat sulit. Jadinya kita perlu merencanakan atau memplanning bagaimana kita memperhatikan struktur-struktur kita akan mengerjakan dan menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian bab yang kedua adalah developmental change atau perubahan perkembangan. Perubahan pada anak itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan beberapa faktor tersebut itu sangat berpengaruh pada perubahan perhatiannya dan perubahan kognitifnya. Banyak penelitian menemukan bahwa anak yang lebih tua itu lebih beruntung dalam aspek sosial daripada anak yang lebih muda, karena anak yang lebih tua itu dapat bijak dan dapat menolak gangguan-gangguan dari luar, sedangkan orang yang masih muda itu masih sering terbawa-bawa oleh keadaan. Kemudian dengan berjalannya seiring waktu dan bertambahnya umur kita, maka berbeda juga pandangan dan perhatian serta kognitif kita. Contohnya itu apabila ada anak SD dengan SMP, ketika dikasih tugas tentang mengarang cerita, maka jika anak SD itu ya hanya tidak sebagus anak yang SMP. Nah, itu contoh dari perkembangan anak dalam kognitif. Bab yang selanjutnya adalah yang ketiga, mengenai tentang expertise yang disebut juga keahlian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian expertise atau keahlian serta cara-cara yang dilakukan oleh para ahli
supaya kita mendapatkan keahlian. Mengenai tentang pengertian, ekspertis, dan keahlian. Keahlian adalah kemampuan kita untuk mengingat hal-hal yang baru mengenai tentang suatu subjek yang kita berhubungan sekali dengan subjek tersebut. Nah, keahlian juga itu dapat kita mengetahui dari berbagai informasi yang relevan. Contohnya itu seperti kita mengetahui sebuah subjek atau tempat yang dimana tempat tersebut itu sangat familiar bagi kita, maka kita mudah untuk mengahlikan atau menguasai informasi-informasi dari tempat tersebut. Baik, selanjutnya adalah mengenai tentang cara-cara yang dikemukakan oleh ahli supaya kita memiliki keahlian. Yang pertama adalah detecting features and meaning patterns of organization, mendeteksi fitur dan pola organisasi yang bermakna dari para ahli. Jadinya kita harus mengorganisasikan ilmu-ilmu yang telah dipublish oleh para ahli. Kemudian yang kedua adalah organization and depth of knowledge. Kita bisa mengelompokkan dan mendalami ilmu-ilmu dari para ahli. Kemudian yang ketiga, fluent retrieval atau mengambil informasi dengan lancar. Nah, kita dapat mengambil informasi-informasi dari para ahli itu dengan akses yang sangat mudah. Terus yang keempat, adaptive expertise, dengan adaptif dengan keahlian. Kemudian yang kelima, strategis, dengan kita menstruktur atau mencari strategi supaya kita mendapat mendalami ilmu tersebut. Kemudian yang selanjutnya, spreading out and consolidating learning, yaitu menyebarkan dan mengkonsolidasikan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, ask timeless question, yaitu mengajukan pertanyaan. Kita dapat mengajukan apabila kita kurang paham. Nah, selanjutnya taking a good notice, yaitu mengambil atau membuat pernyataan yang mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah using a study system, yaitu menggunakan sistem belajar yang menurut kita itu mudah dipahami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.